Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga saja kesehatan ini dapat kita maksimalkan untuk tetap berta'abudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan satu tanggapan terhadap komentar yang disampaikan oleh Prayoga Munajat, ya. Di salah satu kolom komen di video yang pernah saya unggah gitu ya. Video itu sebenarnya berkaitan tentang penjelasan saya terhadap usaha atau upaya yang dilakukan oleh Panji Gumilang di dalam dia mengartikan ayat Allah Al-Qur'an, di mana ayat tersebut diartikan dengan sangat menyimpang dan sangat sesat dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan teks dan konteks yang sebenarnya. Sehingga ada yang mencoba memberikan komentar terhadap video tersebut. Nah, ini sebetulnya banyak beberapa komentar-komentar ada di sana. Nah, salah satunya dari Prayoga Munajat, ya. Jujur saudara, sebenarnya saya tidak tertarik ya menanggapi komentar-komentar yang diketik di dalam kolom komen itu. Jujur saya tidak tertarik sebenarnya. Buat saya sih terserah, masa bodoh orang mau komen apa. Kalau yang komennya positif, sependapat dengan saya, alhamdulillah. Kita berarti sevisi, semisi, dan sepemikiran lah, bahasanya begitu. Namun tidak sedikit juga yang komentarnya itu yang menghujat, membalas dan membela Panji Gumilang, bahkan hal-hal yang lain begitu ya. Buat saya itu sih terserah saudara, yang nggak ada masalah buat saya. Saya nggak pernah menggubris itu. Lalu pertanyaannya, kenapa yang kali ini ditanggapi? Mungkin begitu ya. Kali ini saya tertarik menanggapi karena tanggapan tersebut ini menyinggung-nyinggung Al-Quran. Ya, mencoba dia berkomentar tentang Al-Quran. Dan menurut saya komentarnya ini perlu ditanggapi. Ya. Seperti apa tanggapannya, apa komentarnya seperti ini saudara ya. Ini komentar dari Prayoga Munajat tadi. Saya tidak tahu apakah dia ini muslim atau tidak. Saya tidak tahu dia apakah beragama Islam atau non-muslim atau non-Islam gitu ya. Andai saja dia beragama Islam, saran saya kepada Prayoga Munajat, saya nggak tahu ini apakah sudah usianya sudah lebih tua dari saya atau masih muda atau seperti apa, saya tidak tahu. Yang jelas, kalau seandainya Prayoga Munajat ini muslim, saya sarankan sebaiknya belajar lagi Al-Quran itu ya. Belajar Al-Quran, baca lagi Al-Quran, baca yang benar, baca dengan baik dan teliti ya. Pelajari lagi dengan seksama ya. Kemudian pelajari juga tentang syariat-syariat Islam yang benar gitu ya.
Jangan ikuti Panji Gumilang. Panji Gumilang itu sudah keblinger, sudah sesat dan menyesatkan. Jadi saya sangat prihatin, sangat prihatin dan sangat disayangkan seorang yang memiliki gelar doktor, bahkan memiliki di depan namanya tuh Syekh Profesor begitu ya. Tapi pola pemikirnya begitu, tidak imbang dengan gelarnya, itu tidak imbang, ya. Tidak selayaknya seseorang yang punya gelar Syekh, ya, dia sendiri memanggil dirinya Syekh gitu ya. Tapi ilmunya sangat dangkal, ilmu Qur'annya dangkal, ilmu hadisnya apalagi fikihnya itu amburadul, berantakan begitu ya. Nah, jadi kepada Prayoga Munajat, saya nggak tahu apakah dia juga alumni Al Zaitun, saya nggak tahu ya, si Prayoga ini. Cuman yang saya sarankan, kalau memang beragama Islam, ya, kalau beragama Islam, pelajari baik-baik Islam itu dengan benar, ya, gitu. Lalu pertanyaannya, apa isi komentarnya? Nah, begitu. Kita bacakan terlebih dahulu, saudara-saudara bisa lihat juga ini komentarnya dari Prayoga Munajat ini ya. Begini komentar yang dia sampaikan di kolom komen tersebut. Memang sudah seharusnya tafsir-tafsir Al-Quran yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman dan tidak masuk akal dan logika harus direvisi. Itu katanya. Agar Islam tetap menjadi agama yang rahmatan lil alamin dan umatnya berakhlakul mulia. Agar tidak menjadi agama rongsokan dan ditinggalkan. Karena mengikuti tafsir dan pemahaman ulama-ulama kuno yang hidupan. Kehidupan mungkin maksudnya ya. Yang hidupan ratusan tahun lalu yang sudah tidak sesuai dengan zaman. Karena cara berpikir dan pengetahuan serta situasi dan kondisi berbeda antara adat dan kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu dan masyarakat dunia yang sekarang. Al Zaitun dan Pak Syekh Panji Gumilang yang mencoba melakukan inovasi-inovasi dan pembaruan dalam kita beragama. Sekali lagi saya tidak tahu ini Prayoga Munajat ini Muslim atau tidak. Tapi melihat dari dari kata-kata dan bahasa yang dia yang dia sampaikan, saya khawatir kalau dia ini bukan prediksi saya sepertinya dia bukan Muslim begitu. Kalau Muslim, apalagi kalau Muslim yang benar, nggak mungkin ini akan terucapkan sama dia ini. Kalaupun Muslim, mungkin ya Muslim Islam KTP lah, yang tidak pernah belajar tentang Islam, yang tidak pernah belajar Al-Quran, yang tidak pernah mendalami syariat-syariat Islam, mungkin begitu. Dan kalau yang non-Muslim, saya melihat ada beberapa kata di sini yang menunjukkan bahwasanya si penulis di kolom komentar ini kayaknya bukan Muslim. Ya. Mari kita coba cermati bersama saudara. Kata-kata di awalnya memang sudah seharusnya tafsir-tafsir Al-Quran yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman dan tidak masuk akal logika harus direvisi. Nah, ini bahasa dia. Apalagi di potongan yang terakhir ya. Tidak masuk akal dan logika harus direvisi. Saya curiga dengan kata-kata itu, ya. Namun sebelumnya saya jawab terlebih dahulu. Al-Quran itu, tafsirnya, pemaknaannya, kandungannya, lafaznya, terjemahnya, tidak ada yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Karena Al-Quran itu memang, kitab suci yang universal, dan kitab suci yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Sangat sesuai. Bahkan isinya itu dari masanya Adam, bahkan sebelum Adam diciptakan sampai nanti penciptaan kehidupan setelah kematian, itu semuanya diceritakan dengan detail, dengan rinci dan ilmiah, begitu ya. Lain dengan kitab-kitab lain, ya. Lain dengan kitab suci yang diyakini itu dari Tuhan, ya, lain dengan itu ya. Al-Quran itu dapat dibuktikan baik secara ilmiah, secara logika, apalagi secara i'tiqadiyah, keyakinan. Ya, itu sangat logis sekali. Jadi kalau dikatakan ini tidak sesuai dengan logika, saya rasa otaknya Prayoga ini lagi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi kalau ada kitab suci
yang tidak sesuai dengan logika. Bukan kitab sucinya yang direvisi. Harusnya otaknya yang tidak sesuai dengan kitab suci, itu yang harusnya direvisi gitu loh, dibenahi, diperbaiki. Bukan kitab sucinya. Al-Quran itu sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak perlu direvisi. Itu yang pertama. Yang kedua, agar Islam tetap menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Katanya begitu. Dari dulu Islam itu sudah menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Mengayomi, melindungi, serta memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang di luar Islam. Kita bisa perbandingkan. Satu negara di mana umat muslimnya mayoritas, sekali lagi, satu negara yang muslimnya mayoritas, biasanya yang di luar muslim atau yang non-muslim atau di luar Islam, itu pasti terlindungi dengan baik. Terlindungi, terayomi, apalagi hak-haknya juga terjaga. Nggak ada masalah. Tapi coba kita balik. Di satu negara, di mana warganya, masyarakatnya, mayoritas beragama di luar Islam, biasanya di luar agamanya mereka itu pasti tertindas. Tidak mendapat keadilan. Nah, itu sudah terbukti banyak. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan umatnya berakhlakul mulia katanya. Ini bukan bahasa, saya tidak curiga bahasa ini tidak menangkap ini bahasa orang muslim ya. Kalau orang muslim pasti dia kata-katanya begini. Berakhlakul karimah. Harusnya begitu. Berakhlakul karimah. Tapi dia katakan berakhlakul mulia. Nah, di sini saya curiganya kalimat-kalimat ini menunjukkan dia itu kayaknya bukan muslim lah, bukan muslim ya. Sepertinya bukan muslim. Ya. Jadi kemudian kalimat berikutnya, agar tidak menjadi agama yang ronsokkan dan ditinggalkan. Islam ini agama yang begitu mulia. Islam tidak pernah menjadi agama yang ronsokan, ya. Tidak pernah menjadi agama ronsokan. Agama yang paling baik dalam menata kehidupan dan pola kehidupan manusia hanyalah agama Islam. Itu tuh sudah terbukti. Makanya lihat di Eropa, orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena apa? Karena agamanya itu menata pola kehidupan manusia dengan baik. Ya, bukan agama rendahan. Ya, kalau di luar Islam saya tidak tahu. Begitu. Terus katanya, dan ditinggalkan. Halo, bukannya terbalik itu. Sekarang berbondong-bondong sekali lagi. Tidak ada orang yang meninggalkan Islam kalau dia menggunakan otaknya dengan baik. Justru di Eropa, di benua Amerika, di mana lagi? Di benua-benua yang lain lah pokoknya. Di Australia. Orang berbondong-bondong memeluk Islam. Ya, makanya ini saya rasa prayoga munajat ini literasinya kurang, wawasannya kurang, ya, menutup mata terhadap kenyataan yang ada di mana Islam sekarang sedang digandrungi dan sangat digemari oleh masyarakat di dunia. Tidak akan ditinggalkan Islam itu, tenang saja. Bahkan di Indonesia, ya, sekali lagi di Indonesia, silakan dilihat di YouTube itu. Berganti setiap hari ada saja orang-orang yang menggunakan akalnya dengan sehat, otaknya dengan baik, mereka bersyahadat. Ya, inilah bedanya orang yang masuk ke Islam dengan orang yang keluar dari Islam. Pada umumnya, orang-orang yang masuk Islam itu yang menggunakan akal sehatnya. Otaknya dipakai dengan baik. Ya. Sementara orang-orang yang keluar dari Islam, ya, paling urusannya nih, ya, duit, urusan perut, paling begitu. Kalau enggak, ya mau nikah, karena di sana lebih menjanjikan, atau mungkin karena sudah terlanjur diimbing-imbing dan segala macam, nah, tertarik lah. Itu contohnya si Saifuddin Birahim, ya, sekarang jadi gelandangan, jadi pemulung dia di Amerika itu, gara-gara tergiur dengan ini. Berharap kehidupannya lebih baik, ternyata sekarang jadi terbelangsak. Ya.
Gitu toh. Jadi tidak pernah, Islam tidak pernah jadi ronsokan. Kemudian kata-kata berikutnya, karena mengikuti tafsir dan pemahaman ulama-ulama kuno. Di dalam Islam itu ada tatanan sumber hukum. Ya. Ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang hidup di masa-masa dekat dengan Rasulullah itu menjadi referensi utama buat kami. Samalah di agama lain juga ada yang begitu. Makanya kalau di Kristen itu bapak-bapak gereja yang dulu itu jadi referensi. Sayangnya banyaknya menyimpang. Nah, kalau di di Islam, ulama-ulama terdahulu juga menjadi referensi, ya, dari masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, masa-masa salaf, khalaf dan segala macam, itu dijadikan referensi. Jadi, kalau tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, otaknya orang-orang sekarang yang harusnya disesuaikan dengan mereka, dengan ulama-ulama terdahulu, dengan ajaran-ajaran Islam yang masih murni dan konsekuen, ya. Nah, itu. Kemudian dia mengatakan juga lagi di sini di akhir kalimatnya, Al-Zaitun dan Pak Syekh Panji Gumilang mencoba melakukan inovasi-inovasi dan pembaharuan dalam kita beragama. Saya sebetulnya sangat kasihan melihat Syekh Panji Gumilang beserta pengikutnya, ya, sangat kasihan. Dia semakin dikritik, semakin menjadi-jadi, semakin sesat, semakin tidak menggunakan akal sehatnya dengan benar di dalam memahami Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber Islam lainnya. Sehingga ajarannya semakin jauh dari konteks ajaran Islam yang benar. Itu saya kasihannya. Apalagi yang pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, santri-santrinya yang sudah terdoktrin, sehingga menelan mentah-mentah apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Saya sangat menyayangkan dan sangat kasihan sekali. Sungguh sangat kasihan. Ya, saya tidak bermaksud iri, tidak bermaksud benci, tidak. Justru sangat kasihan. Dan sekali lagi berkaitan dengan hal itu, saya sarankan kepada kalian yang mengagung-agungkan Panji Gumilang, sadar. Belajar lagi Islam dengan baik. Ingat, Islam itu luas. Banyak kitab-kitab yang lebih mumpuni, yang harus dipelajari ketimbang mendengar daripada ocehan dan omongan Panji Gumilang yang sangat sesat dan menyesatkan. Itu saya sangat kasihan sekali. Dan sekali lagi berkaitan Al-Quran yang tadi katanya harus direvisi, jangan samakan Al-Quran dengan kitab yang lain. Ya. Kitab yang lain mungkin ada periode tertentu sehingga kitabnya harus direvisi, dirubah. Tapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran itu sudah dijamin keabsahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna zikrah wa innahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan dia juga yang memeliharanya. Jadi tidak ada yang salah di dalam Al-Quran itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada yang ragukan di dalam isi kandungan Al-Quran itu dan dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan samakan dengan kitab Anda. Kalau ini prayoga munajat ini beragama non-muslim, jangan samakan Al-Quran dengan kitabmu. Kalau kitabmu mungkin, ya, direvisi, itu menandakan sebetulnya kitabnya itu bukan dari Tuhan, bukan dari Allah. Apa buktinya bukan dari Allah? Itu buktinya seenaknya saja direvisi, dirubah, ditambah, dikurangi, tambah sulam, diganti dan segala macam. Ya. Nah, itulah buktinya. Itu berarti bukan dari kitab suci itu kalau sudah ikut campur tangan otak-atik tangan manusia, ya. Itu menunjukkan memang ya biasa karangan manusia biasa yang setiap saat berhak untuk direvisi. Bahkan kalau kita pahami sesuatu yang direvisi artinya sesuatu yang direvisi itu ada mengandung kesalahan. Dan situ pasti ada kekeliruan, makanya dia direvisi. Kalau tidak ada kesalahan, kalau tidak ada kekeliruan, buat apa direvisi? Nah, orang yang direvisi, dikoreksi, diperbaiki, diralat, itu menunjukkan sesuatu itu pasti ada kesalahan dan kekeliruan. Logika mudahnya begitu saja. Nah, di Al-Quran tidak ada revisi. Maka kenapa tidak direvisi? Karena tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesesatan, dan tidak ada yang meragukan. Ini tanggapan saya kepada Mas Prayoga Munajat.
Sekali lagi, kalau dia beragama Islam, belajar baik-baik tentang keislaman. Kalau seandainya di luar Islam, tidak usah disamakan antara Al-Quran dengan kitabmu. Kalau kitabmu terserah, mau direvisi karena memang itu buatan manusia. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.